Pemirsa, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2024. UMP tertinggi terjadi di DKI Jakarta yang ditetapkan naik sebesar 3,6% ataupun sebesar Rp165.543 menjadi Rp5.067.371. Sementara UMP dengan kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan naik 7,50% dan di Yogyakarta sebesar 7,27%. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kenaikan UMP dan kesejahteraan buruh, kita sudah bersama dengan Obon Tabroni, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak Obon, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kenaikan UMP ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait dengan persoalan UMP yang hampir bisa dipastikan setiap tahun itu pasti ada gejolak. Tahun ini ada beberapa harapan, ada beberapa keinginan, dan ada beberapa teman-teman terkait dengan tuntutan tersebut. Ya, rata-rata mereka berharap kenaikan yang akan ditetapkan saat itu akan ditetapkan oleh pemerintah tentu harus berdasarkan juga nilai-nilai keadilan, kemudian nilai-nilai kepatutan, kemudian dan persoalan-persoalan ekonomi yang lain. Persoalan yang saya lihat hari ini ketika bicara tentang upah minimum, yang pertama terkait dengan mekanisme penetapan. Yang lalu kenaikan upah itu ada satu prinsip yang diakui secara dunia internasional, yaitu prinsip dialogis. Prinsip adanya sebuah perundingan. Hari ini kita tidak lagi bicara tentang prinsip yang diakui secara internasional, prinsip perundingan. Di mana dengan kenaikan upah berdasarkan rumus yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan ALPA, maka sudah dipastikan angkanya, katakanlah misal inflasi 2,8 tambah pertumbuhan ekonomi, kemudian ditambah ALPA, menjadi nilainya yang beragam tadi, antara 3 sampai dengan sekitar 7%. Yang diharapkan teman-teman, sekali lagi dalam penetapan, saya belum bicara tentang angka dulu, tapi bicara tentang mekanisme. Mekanisme dialogis itu tidak ada dalam keputusan menteri. Kemudian yang kedua, tentang keadilan, di mana setiap sektor usaha itu berbeda-beda kemampuan. Ya, kita bicara misal tentang sektor otomotif tentu akan berbeda dengan sektor perusahaan-perusahaan lain, misalnya garmen, kemudian yang lain-lain. Kemudian juga bicara juga tentang selain bicara sektor, bicara tentang modal, kemudian bicara dengan resiko kerja, kemudian bicara juga dengan teknologi, ada fakta-fakta lain atau ada dasar-dasar lain. Kalau dengan situasi hari ini di mana tidak melihat sektoral, karena setiap sektor setiap tahun itu pasti akan berbeda. Ya bisa saja tahun ini misal berdasarkan data yang ada, di mana produktivitas sektor garmen meningkat, maka wajar ketika misal hari ini bicara tentang kenaikan sektor garmen yang mesti lebih tinggi, atau bicara tentang sektor otomotif. Kalau ternyata tahun ini dibanding tahun-tahun yang lalu, sektor otomotif dengan jumlah ekspor, kemudian produktivitas, kemudian yang lain-lain, maka dianggap harus lebih tinggi. Ya faktanya seperti itu, maka harus lebih tinggi. Atau sektor pertambangan dan banyak sektor-sektor yang lain. Dengan hari ini kita bicara upah hanya berdasarkan wilayah tertentu, mengabaikan sektor-sektor yang ada, ya bisa dipastikan bagi sektor tertentu ini akan menjadi persoalan baru. Tapi tidak bagi sektor yang mampu. Ada sektor mampu dengan kenaikan, misal kita bicara DKI dengan kisaran angka 3%, mereka masih memungkinkan. Tapi akan ada sektor yang mungkin merasa berat, ada sektor yang tidak merasa berat. Itu persoalan yang kedua. Jadi satu, penetapan. Dua, berdasarkan sektor yang ada. Kemudian yang ketiga, nilai. Nilai besaran dari upah minimum hari ini itu tidak clear. Artinya tidak clear kalau memang pertumbuhan ekonomi plus inflasi, ya udah itu aja dipakai acuan atau dipakai dasar. Tidak ada faktor pengurang, tidak ada segala macam. ALPA itu sebagai faktor penambah atau segala macam bukan berdasarkan produktivitas yang ada, tapi berdasarkan juga faktor-faktor yang lain. Apa itu faktor yang lain? Dalam hal ini yang paling prinsip faktor tersebut adalah kebutuhan real buruh. Katakan misal inflasi 2%, pertumbuhan ekonomi 5% menjadi 7%. Kalau ternyata dilihat ada faktor lain dengan tiba-tiba ada lonjakan, ada faktor segala macam, ya bisa saja itu menjadi bertambah. Jadi alpanya itu bukan pada tatanan yang tadi. Jadi 3 persoalan itu yang harus diseriusi oleh kita semua, sehingga mudah-mudahan kenaikan upah berdasarkan nilai-nilai kewajaran, kemudian rasa keadilan, meskipun sulit itu bisa dicapai.
Bang Obon, selanjutnya jadi apakah masih ada kasus gaji yang tidak layak menurut Anda? Ya, tadi saya bicara tentang mekanisme. Kemudian yang kedua, saya bicara tentang persoalan yang prinsip kenaikan upah adalah pengawasan. Kenapa pengawasan penting? Sebagus apapun prinsip kenaikan upah dan rumus yang ada tanpa pengawasan dari pemerintah, maka itu akan sia-sia. Artinya apa? Ketika terjadi sebuah perusahaan dengan kenaikan misal seperti kasus DKI 5 juta sekian sekian sekian. Kalau memang perusahaan tidak mampu, ya silakan ada mekanismenya. Tapi kalau perusahaan ternyata mampu, mereka sebetulnya bisa berlindung di balik undang-undang, berlindung terhadap banyak atau terindikasi ada oknum yang membackup perusahaan sehingga mereka mampu, mereka dibilang tidak mampu, kemudian tidak membayar upah. Pada situasi itu apa sanksi hukumnya? Ketika buruh mengalami persoalan pidana kah atau persoalan yang lain, itu kan mekanisme hukumnya bisa dilakukan. Aturan buruh yang tidak masuk bekerja maka beberapa hari kemudian setelah itu terjadi di PHK. Kemudian buruh yang melakukan tindakan, ada mekanisme yang jelas. Yang dikeluhkan oleh banyak teman-teman adalah ya kalau bicara tentang sanksi hukum ya harus sama dong. Kalau buruh salah kemudian diberikan sanksi, oke. Tapi kalau ternyata ada pengusaha yang salah, yang mereka selalu bilang rugi, rugi, rugi dengan acuan yang tidak jelas, sehingga itu dijadikan dasar untuk tidak menaikkan upah. Nah di sisi itu juga harus jelas sanksinya. Nah artinya kan berimbang. Siapa yang memang melakukan sesuatu yang salah ya harus diberikan sanksi. Itu tadi bicara tentang tadi saya bicara awal tentang mekanisme, yang kedua tentang sanksi, yang ketiga tentang bicara layak. Ya memang ketika bicara layak, ukuran semua orang pasti berbeda-beda. Artinya mungkin dengan angka 5 juta atau layak atau tidak bagi buruh segala macam segala macam. Ya ukuran yang paling real hari ini kita mesti ukurannya pada kebutuhan hidup yang layak. Nah kalau di breakpoint kebutuhan hidup yang layak itu bagaimana? Faktor-faktornya banyak. Kalau dulu kita nggak kenal kebutuhan hidup layak, bicara tentang salah satunya adalah biaya paket data, misal handphone. Dulu kan nggak ada kayak gitu. Nah yang kayak gitu tuh harus di-upgrade. Atau sekarang dulu ada istilah kebutuhan hidup misalnya beli koran, atau ukuran daging, atau ukuran buah, atau ukuran berapa sumber karbohidrat, kemudian berapa segala macam. Itu harus clear juga. Karena contoh misal bicara tentang karbohidrat, dengan nilai karbohidrat singkong itu tinggi, tapi dibandingkan dengan apakah misalnya mencukupi atau enggak itu persoalan lain. Maka dari itu menurut saya adalah ketika bicara persoalan kita yang ada, yang pertama dasarnya. Kalau kita bicara dasarnya adalah KHL, maka beri poin KHL itu, item-itemnya. Dari mulai pakaiannya bagaimana, kemudian sandangnya bagaimana, kemudian tempat tinggalnya bagaimana, sesuai dengan ukuran-ukuran normal. Ya, tentu buruh juga tidak bicara tentang dia harus punya apartemen, dia harus punya mobil yang bagus, dia harus punya alat misalnya telekomunikasi yang canggih-canggih, kemudian makan sekelas yang mahal atau segala macam. Pada tatanan yang memang biasa mereka makan, pada tatanan biasa yang mereka lakukan, dan paling penting adalah bagaimana pendidikan untuk anak-anak buruh. Kita bicara tentang kebutuhan tanpa bicara pendidikan dengan mengabaikan pendidikan. Saya rasa itu suatu yang salah, mengingat generasi kita ke depan sangat penting untuk bagaimana generasi manusia Indonesia yang bisa berkompetisi kan dimulai dari pendidikan. Kalau upah buruhnya murah, tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak, atau mungkin ada sampai pada hal yang mendasar, kebutuhan hidup juga sampai terjadi stunting, segala macam, itu bisa dipastikan tidak tepat tujuan dari kita bernegara ini. Baik Bang Obon, selanjutnya jadi apakah kenaikan UMP saat ini yang terjadi untuk tahun 2024 ini bisa memenuhi untuk biaya pendidikan? Ya kalau dari faktanya, saya rasa susah. Untuk biaya pendidikan, meskipun biaya pendidikan relatif ya, tapi kan bicara biaya pendidikan bukan hanya komponen, memang di-cover oleh pemerintah. Dari biaya tentang ada BOS segala macam segala macam. Jangan lupa pendidikan juga kan ada hal-hal lain yang juga tentang transportasinya, kemudian tentang kualitas pendidikan yang lain, kursus atau yang lain-lain. Nah itu juga menjadi sebuah acuan dalam melakukan penelitian. Baik, Bang Obon, kalau misalnya tadi Anda sempat nyatakan juga kalau misalnya perusahaan ini bisa menaikkan UMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi kalau misalnya di lapangannya ternyata ada perusahaan yang mampu tapi tidak menaikkan sesuai dengan UMP yang berlaku, itu buruh harus seperti apa ya, Bang? Ya kalau bicara mekanisme, ada misalnya dia bisa melaporkan
mekanisme kan diatur, bisa melaporkan, kemudian dari situ atau juga dia bisa lakukan perundingan bipartit. Cuma faktanya kalau kenaikan upah di 2023 terjadi persoalan, kemudian dilaporkan, dia bakal bisa selesai mungkin 2027 kalau berperkara. Meskipun itu persoalan itu adalah persoalan yang terkait dengan normatif. Tapi kadang-kadang normatif itu menjadi sebuah perselisihan. Kalau perselisihan dengan mekanisme yang panjang yang sampai bertahun-tahun hanya untuk merebutkan yang katakan nilainya 10 sampai 20 ribu, ya pasti dipastikan dari sisi waktu buruh akan kalah. Kenapa buruh akan kalah dari sisi waktu? Untuk bertarung dalam pengadilan, mekanisme pengadilan yang mestinya murah, mestinya cepat, itu kan nggak ada lagi. Yang ada sekarang kan udah mahal, melakukan gugatan, prosesnya lama. Jadi kalau bicara tentang mekanisme tadi, perkara ada mekanismenya, tapi kalau ditempuh, ya kasihan lah. Mereka berperkara terhadap sesuatu yang hasilnya belum ketahuan, tapi dari sisi proses mereka udah kalah. Baik Bang, kalau misalnya kata Menko Perekonomian, layaknya gaji di Indonesia ini 10 juta. Apakah Bang sepakat dengan hal itu? Ya bicara tentang angka 10 juta saya sepakat. Cuma yang saya paling penting adalah bukan hanya tentang gaji tadi 10 juta atau segala macam, tapi sektor yang ada. Angka 10 juta mungkin bagi sektor-sektor tertentu, misal terkait dengan perusahaan-perusahaan, ya saya tidak melakukan penelitian yang konkret, tapi perusahaan-perusahaan dengan risiko tinggi, jumlah pekerjanya sedikit, dengan modal besar, angka 10 juta itu masih memungkinkan untuk bertambah. Tapi lagi bagi perusahaan tertentu yang jumlah karyawannya juga jumlah yang dihasilkan produksinya itu tidak sebanding dengan permodalan, maka angka 10 juta itu juga akan bagi persoalan juga. Yang paling penting kan nilai keadilan kan dilihat dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita nggak bisa loh bicara tentang upah itu sama rata. Karena setiap sektor kan beda, kemampuannya beda. Kalau semua di-plat 5 juta, di 5 juta sekian di DKI, ada perusahaan yang menganggap itu bukan persoalan, tapi ada perusahaan tertentu yang menganggap itu persoalan. Di samping juga yang kita lihat hari ini, perbedaan di parsial antara upah di semua wilayah, itu kan jauh banget. Bandingkan upah DKI dengan Jawa Tengah. Kemudian Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya nggak tahu kenapa dulu dasar apa penetapan Gubernur Jawa Tengah saat itu menetapkan upah minimum di Jawa Tengah itu sangat jauh berada. Ini kan kayak kayak mangkok. Di Jawa Timur tinggi, di Jawa Barat tinggi, di Jawa Tengah itu rendah. Nah, padahal yang kita tahu kebutuhan bensin di Jawa Tengah atau kebutuhan sewa, kebutuhan makan Jawa Tengah, terutama kota Semarang, perbandingannya head to head antar kota, Semarang diperbandingkan dengan Surabaya, diperbandingkan dengan Bandung, diperbandingkan dengan Karawang, itu saya rasa tidak mungkin terlalu jauh berubah. Nah, dengan hari ini kita lihat faktanya adalah ada perbedaan yang sangat-sangat tinggi yang menurut saya juga itu nggak adil. Ketika antar kota itu perbedaannya sangat jauh sekali. Apalagi kalau berbandingkan dengan Semarang dengan Surabaya. Nah itu waktu itu kan penetapannya gubernur. Saya nggak tahu apa dasar penetapan gubernur saat itu menetapkan upah Jawa Tengah itu rendah. Baik Bang Obon, jadi apa sih yang diteriakan oleh buruh pada saat ini? Ya kalau bicara tentang apa yang ada di media, apa yang jadi tuntutan mereka, yang pertama tentang nilai. Variatif, ada bicara tentang 15%, 16% atau segala macam, nah bahkan ada bicara tentang 10%. Ya mereka punya dasar, punya argumen kenapa harus meneriakan atau meminta angka tersebut. Yang kedua tentang mekanisme penetapan upah, harus ada mekanisme dialogis, mekanisme bipartit, di mana penetapan upah harus melibatkan kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, dan kepentingan pemerintah. Bukan hanya satu pihak, jadi ada proses di situ. Itu yang mereka teriakan. Kalau misalnya sewajarnya ataupun berdasarkan pandangan Anda, harusnya kenaikan dari UMP itu berapa persen sih Bang? Ya kita lihat, saya nggak bicara tentang angka, tapi harus lihat yang tadi dasarnya dulu. Apa itu dasar kebutuhan hidup yang layak, sekali lagi, dengan item-item yang ada. Setelah itu kelihatan angkanya berapa sih kebutuhan karbohidrat dan yang lain-lain dari seorang buruh. Kita punya gambaran, oh seginilah yang ini. Kemudian dilihat juga, kan tidak mungkin juga kalau bicara tentang kebutuhan kan sangat-sangat variatif sekali. Di titik mana, kemudian setelah itu juga lihat situasi ekonomi, kemudian dan jangan salah juga ada hal tertentu, misalnya kemarin terjadi COVID. Bagi perusahaan tertentu ketika COVID, yang bikin mereka hancur sama sekali. Tapi ada perusahaan karena COVID itu yang diuntungkan. Sektor tertentu ada yang diuntungkan. Nah faktor-faktor tadi
Itu menjadi penting. Yang paling penting bagi saya adalah, makanya saya kemarin mendengar tuh ada sempat salah satu pejabat ketika terjadi dialog kenaikan upah sampai membentak-bentak, kemudian berkata kasar, kemudian emosional segala macam. Udah nggak layak lah kayak begitu. Apa sih yang diminta oleh buruh? Mereka nggak minta upah mereka bisa untuk mobil. Jangankan kita bicara tentang mobil yang mewah-mewah, mobil yang biasa dipakai orang aja bukan gambaran mereka itu motor paling. Tapi kan ketika bicara tentang sampai dibentak segala macam segala itu bukan untuk kebutuhan yang mewah, menurut saya juga nggak elok juga. Nah yang kayak gitu itu kan respon dari pemerintah. Artinya respon dari pemerintah, tanggapan dari pemerintah terkait dengan keinginan masyarakat. Jangan dipotong, jangan diajak berkelahi seolah-olah kayak gitu. Itu udah nggak zamannya lagi, sosok jagoan kayak gitu. Baik Bang Obon, tapi yang menarik kalau misalnya tadi saya sempat bacakan bahwa di Maluku Utara ini naik 7,50%, sementara di Banten ini kenaikannya hanya Rp66.000. Bagaimana tanggapan Anda? Ya itulah kalau dasarnya tadi, kalau kita bicara tentang inflasi memang oke, inflasi sebagai dasar, kemudian produktivitas juga sebagai dasar. Itu ada faktor terakhir, maaf kalau saya salah tolong diluruskan, alfa atau apa, itu yang bikin akhirnya ragamnya itu menjadi susah untuk susah untuk diterima secara nalar. Kenapa harus gini, kenapa harus segala macam. Ya kayak gitu kan harus angka-angka itu harus transparan. Angka-angka itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Angka-angka itu harus punya tujuan dan dasar, bukan sembarang angka muncul. Baik Bang Obon, terakhir, jadi apa yang perlu pemerintah berikan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh pada saat ini? Ya, satu, kita bicara makro sekali ketika bicara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu, buruh itu terkait dengan perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan dari hubungan kerja, kemudian perlindungan dari upah, kemudian tentang bagaimana jam kerja, fasilitas kesehatan, dan yang lain-lain sesuai dengan standar-standar yang ada. Kemudian dari itu hal yang didapat. Kemudian dari hal lain yang juga penting ketika bicara buruh tentang bagaimana memanusiakan mereka, memandang mereka bukan sebagai aset, bukan sebagai bukan sebagai semacam alat produksi, tapi sebagai seorang manusia yang juga harus diperhatikan harkatnya, martabatnya, kemudian dan yang lain-lain. Yang juga penting juga dialogis juga pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan dan eksistensi buruh dalam hal ini lewat serikat buruh. Baik, menjadi harapan kita bersama bahwa kesejahteraan dari para buruh ini terus ditingkatkan. Bukan cuma UMP, tapi juga perusahaan-perusahaan juga meningkatkan dari gaji para buruh. Terima kasih Bang Obon Tabroni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Sehat selalu Bang. Ya, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Dan pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.